Salam, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada siang ini saya akan memparodikan tentang tugas sosiologi komunikasi yang berjudul Cara Membaca Bahasa Tubuh Carla Harley Agustus. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Indriani Mage, NIM 2003 030088, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Di sini saya telah mereview dan mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan bahasa tubuh yang dimana sebagai alat untuk kita berkomunikasi dan kita menyampaikan pesan yang benar-benar ingin disampaikan kepada orang lain. Di sini pada bab 1, fenomena yang kita gunakan sebagai manusia untuk berkomunikasi dengan gerakan tubuh atau biasa disebut dengan bahasa tubuh. Salah satu gerakan bahasa tubuh dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pergerakan bola mata kita. Seseorang bisa mengubah gaya bahasa tubuh dengan cara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita dapat mendefinisikan bahwa bahasa tubuh terjadi pada bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang mengandung makna. Bab yang kedua tentang sejarah membaca bahasa tubuh. Bahasa tubuh telah lama dipergunakan. Dalam sejarah bahasa tubuh, sudah sejak manusia mampu berkomunikasi satu sama lain terhadap seseorang dalam lingkungan sekitarnya. Bahasa tubuh diartikan sebagai alat komunikasi jauh sebelum kita mengenal bahasa lisan. Makna dari itu, manusia mengembangkan kemampuan untuk diuraikan bahwa makna yang telah disampaikan melalui gerak tubuh dan lain-lain. Contohnya seperti ekspresi singkat pada wajah kita sendiri. Faktanya bahwa studi tentang bahasa tubuh telah muncul pada evolusi psikologi perilaku. Di sini saya akan lanjut ke bab yang ketiga tentang bahasa tubuh yang kita pelajari lebih dekat dan harus dimengerti oleh seseorang atau dilakukan. Dengan itu ialah percakapan yang penting dan yang mendalam. Contohnya ialah jika seseorang menyukai kamu dan dia ingin mengungkapkan kata tersebut kepada kamu, dan sesudah itu dia mengungkapkan kata dan dia memiliki ekspresi raut wajah yang tidak gembira. Di sini kita dapat mendefinisikan dia sebagai banyak orang kebanyakan lebih banyak mengekspresikan wajah daripada kata-katanya sendiri. Yang berikut kita lanjut ke bab 4. Di sini saya membaca tentang bahasa tubuh. Kita harus mempelajari bahasa tubuh kita sendiri. Itu merupakan hal yang penting dalam diri kita. Hal ini membuat kita sulit untuk melihat diri sendiri oleh pihak ketiga. Maksudnya kita sulit membaca bahasa diri kita sendiri karena kita harus membaca melalui pihak ketiga. Membaca tubuh kita harus dengan berhati-hati pada tubuh kita dan dengan cara tutur kata yang kita gunakan. Sekecil apapun gerakan harus diwaspadai dalam situasi tertentu. Di sini dapat didefinisikan bahwa fakta bahasa tubuh ada dua fakta, yaitu fakta yang pertama, bahasa tubuh dapat membuat seseorang lebih percaya diri, dan yang kedua, bahasa tubuh membuat seseorang lebih nyaman diri. Yang terakhir, saya mendefinisikan bahasa tubuh yang dipelajari dalam bentuk genetik. Maksudnya ialah sebagian dari kepribadian seseorang mengikuti cara orang tuanya bertindak dan bahkan anggota keluarga lainnya. Namun para ilmuwan telah mengemukakan bahwa mungkin seseorang mempunyai bahasa tubuh yang mirip dengan orang tuanya, namun belum tentu mereka mempelajarinya. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya yang ada di sini untuk bertanya. Mengapa bahasa tubuh itu penting? Bahasa tubuh penting karena dapat melancarkan aktivitas komunikasi. Hal ini merupakan upaya untuk menjadikan komunikasi berlangsung lebih efektif. Itu yang kita gunakan dalam bahasa tubuh. Mungkin ada lagi?
pertanyaan kedua, bagaimana cara membaca bahasa tubuh? Cara membaca bahasa tubuh ada beberapa jenis. Yang pertama dengan indera penglihat. Indera penglihat dibagi menjadi beberapa, yaitu dengan sorot mata, berkedip, dan ukuran pupil. Yang kedua dengan mulut, yaitu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu dengan mulut mengerucut, menggigit bibir, menutup mulut. Dan yang ketiga dengan gestur. Gestur dibagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya rahang mengeras dan jempol ke atas dan ke bawah. Sekian parodi dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang.